teman-teman. Di sini kita akan memulai pertemuan keempat kita, di mana kita akan mendesain suatu web, lebih tepatnya ke arah portofolio sederhana. Baiklah, di pertemuan keempat kali ini kita akan membahas beberapa materi tentang CSS, eksternal CSS, kelas, dan ID. Apa sih itu kelas dan ID? Nanti akan kita bahas. Yang pertama, teorinya CSS adalah suatu bahasa komputer yang digunakan untuk mengatur tampilan web. Terdapat 3 cara, yaitu inline, internal, dan eksternal. Sudah kita jelaskan minggu lalu apa itu inline, internal, dan eksternal. Dimana jika inline itu kita menuliskan kode CSS pada tag HTML, internal itu kita tuliskan codingan CSS kita itu di dalam file HTML, sedangkan eksternal kita buat file tersendiri. Nanti itu kita akan gunakan secara eksternal. Nah, untuk desain umum suatu web, biasanya suatu web itu disusun terdiri dari header, konten, dan footer, dimana dibagi menjadi 3 sehingga membuat tampilan web akan lebih tersusun dan rapi. Nah, disinilah akan kita web yang akan kita desain. Kita akan mendesain seperti ini. Kira-kira bagaimana caranya? Kita akan bahas selanjutnya. Nah, di sini saya sudah menampilkan tag div untuk menampilkan gambar seperti ini. Maka nanti untuk kelasnya juga sudah saya atur di style CSS-nya dan ukurannya, sehingga jika kita save maka akan muncul di web seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, inilah yang dibagi tadi, samping kiri dan samping kanan, dan tampilannya itu seperti ini untuk CSS-nya. Nah, di sini samping kiri kita beri width 20% dan samping kanan 80% sehingga menjadi 100. Nah, untuk listnya di sini saya sudah menambahkan. Kita tinggal cut saja dan kita copy di bawah div ini. Kita save, maka kita lihat tampilannya, maka akan seperti ini. Nah, untuk ukurannya saya sudah atur di sini, ukuran untuk projectnya, list projectnya di sini saya sudah atur, itu di sini. Nah, dikarenakan di sini kita menggunakan ID, maka di pemanggilan stylenya kita menggunakan class. Nah, berbeda dengan penggunaan kelas. Di sini kita kalau mau menggunakan kelas nih, kelas samping kiri, maka di sini kita menggunakan titik samping kiri. Nah, CSS-nya. Maka jika tampilan sudah seperti ini, kita lihat Word kita sudah sedikit lebih mirip ya. Karena saya sudah atur di CSS-nya agar lebih cepat. Nah, untuk tampilan kanannya, di sini kita akan menampilkannya. Di sini saya sudah menyediakan div-nya. Di sini untuk samping kanan kita perlu menampilkan gambarnya terlebih dahulu. Sini kita cut. Dan di sini kita paste ya. Maka kita lihat tampilannya, belum kita save. Kita lihat tampilannya, maka akan muncul gambar di tengah seperti ini. Untuk pengaturan ini sama, gambar yang ini dan gambar yang ini sama. Namun perbedaannya itu ada pada ukuran. Di sini untuk yang kelas samping kiri gambarnya ini, kelas gambar ini, gambar image, saya menggunakan ukuran 150 pixel. Sedangkan untuk gambar ini, gambar besar, saya menggunakan ukuran 300 pixel dan radiusnya juga 50%, sehingga dia akan berubah menjadi lingkaran seperti ini. Nah, selanjutnya untuk bagian perkenalan nama. Perkenalan nama sudah saya sediakan di sini. Nah, di sini di div biodata. Ini sekaligus kita tampilkan saja sekali semua supaya lebih menghemat waktu. Ini saya cut dan saya kopikan, kayak saya pastekan di HTML kita.
di bawah div kelas gambar ya. Maka kita save. Nah, maka tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Tampilan sinilah perkenalannya, project dan kontak. Maka jika teman-teman ingin mengklik melihat bagian project, tidak perlu untuk scroll lagi karena hanya perlu ditekan di bagian sidebar sini saja dengan cara akan bergeser seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk penggunaannya itu kita menggunakan memberikan ID pada judul, tag judul. Nih, ada tag kontak, tag H1 berisikan kontak, project diberikan ID kontak maupun project. Nah, di sini juga saya berikan ID about di judul about-nya. Nah, untuk memanggilnya kita perlu mencantumkannya di sini dengan hashtag about, hashtag project, dan atau hashtag contact sesuai dengan nama dari H1 tersebut. Nah, dengan itu maka jika kita klik dia akan bergeser secara otomatis. Namun jika ingin lebih smooth penggeserannya itu dia lebih halus, kita perlu menambahkan di style CSS-nya ini scroll behavior smooth sehingga dia scrollnya akan lebih smooth. Jika kita hapus ini maka dia akan seperti ini. Nah, dia tidak smooth. Untuk mencegahnya kita hanya perlu mengubahnya seperti ini. Nah, dia lebih smooth dan lebih enak untuk dipandang. Oke, baiklah teman-teman, sekian dari video saya. Apabila ada kekurangan maupun kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.